Shalom, selamat malam Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan. Senang kembali dapat menemani Anda malam hari ini dalam renungan malam Pendeta Dr. Erastus Sabdono. Bersama saya di sini Zed Ferry. Renungan malam kita malam hari ini bertemakan tanpa batas. Tuhan Yesus belajar taat dari apa yang dideritanya. Setelah dia mencapai kesempurnaan, dia menjadi pokok keselamatan, menjadi penggubah, menjadi contoh atau teladan bagi kita. Jadi kita bisa hidup seperti dia hidup. Sebab memang Tuhan Yesus naik ke surga supaya pekerjaannya kita teruskan. Seperti Bapa mengutus aku mengutus kamu. Tongkat estafet yang Yesus terima dari Bapa diberikan kepada kita. Tentu kita yang mengikuti jejak Tuhan Yesus, yang mau hidup di dalam kesucian Bapa dan terus belajar untuk memiliki pikiran dan perasaan Tuhan. Tuhan tampil di gelanggang dunia ini melalui dan di dalam hidup kita. Kita perwakilannya. Karenanya Tuhan Yesus mengatakan, mereka menolak kamu, mereka menolak aku. Kita representatif, ambasadornya Tuhan, utusan. Menjadi surat yang terbuka untuk menyampaikan pesan-pesan Allah kepada dunia. Inilah yang dimaksud dengan prestasi kekal, prestasi abadi yang harus dipergumulkan dan diperjuangkan. Banyak orang mengisi tahun-tahun umur hidupnya dengan perjuangan demi karir, demi pangkat, demi kedudukan, gelar, popularitas, harta, yang itu dianggap sebagai prestasi. Dan tentu orang berpikir dengan prestasi itu ia menjadi bernilai, berharga, dan bahagia. Padahal semua itu lenyap sekejap seperti uap. Pada umumnya kita telah disesatkan sehingga kita telah terbawa oleh irama dunia. Bersyukur kita mendengar kebenaran ini. Kita ditarik untuk keluar dari irama yang salah. Kita mau memperjuangkan prestasi yang memiliki nilai kekal, prestasi abadi. Kalau suatu hari kita melihat kemuliaan Allah dan memandang kekekalan yang dahsyat, kita akan sangat menyesal sekali. Kita bisa merasakan, menghayati betapa singkatnya waktu yang Tuhan berikan, 70-90 tahun kalau dibandingkan dengan kekekalan. Tidak ada artinya. Tetapi kalau kita mengisi tahun-tahun hidup untuk mencapai prestasi abadi yang sama dengan mengumpulkan harta di surga, kita tidak pernah menyesal. Hidup jadi mengasihkan. Doa kita adalah, Tuhan jadikan hidupku bernilai bagi kerajaan Allah. Sekecil apapun, buat hidupku berguna, berperan dalam pekerjaanmu. Kata sekecil bukan berarti mau memberikan sekecil-kecilnya, melainkan memberi tanpa batas yang kita miliki, yang berperan bagi pekerjaan Tuhan, sekecil apapun, tetapi merupakan seluruh hidup tanpa batas. Kita harus keluar dari irama yang salah, yang menyesatkan semua manusia. Kita ikut jejak Tuhan Yesus yang hidupnya benar-benar hanya difokuskan kepada Bapa dengan
kalimat, "Makananku melakukan kehendak Bapa dan menyelesaikan pekerjaannya." Tuhan berbicara mengenai kekayaan kekal di Lukas 12 ayat 20 dan 21. Tetapi firman Allah kepada orang kaya itu yang sibuk mengumpulkan harta di bumi, "Hai engkau orang bodoh." Padahal orang ini bisa dianggap konglomerat kalau di zaman kita, sebab begitu banyak miliknya dan asetnya sehingga harus menambah gudang. Dia berkata, "Hai jiwaku, tenanglah, senangkan dirimu." Gandum itu tidak terkait dengan jiwa. Kalau perut diisi nasi, jiwa tidak bisa diisi roti. Jiwa kita hanya bisa diisi Tuhan, bukan makanan. Tetapi banyak orang tidak mengerti. Ini seperti orang bodoh. Orang ini kaya dan sukses. Kalau di zaman ini pasti dihormati oleh masyarakat, para konglomerat, atau orang-orang kaya, dan dihormati oleh pejabat-pejabat karena bisa menjadi ATM. Lalu juga dihormati oleh pendeta-pendeta. Tetapi kita tidak boleh begitu. Itu melukai hati Tuhan. Semua kita berdiri sama tinggi, duduk sama rendah, anak-anak Allah. Konglomerat ini dia merasakan dan berkata, "Hai jiwaku, banyak harta, senangkan dirimu, tertimbun bertahun-tahun." Lalu firman Tuhan mengatakan lagi, "Hai kamu orang bodoh, pada malam ini juga jiwamu akan diambil daripadamu, dan apa yang telah kau sediakan untuk siapakah itu nanti?" Anak cucu punya rezekinya sendiri, tetapi kita punya tanggung jawab untuk orang menjadi bagian kita, yang kepadanya kita harus pecahkan roti dan curahkan anggur. Apakah tidak boleh mewariskan kekayaan ke anak-anak? Harus. Berilah warisan pendidikan. Kalau ada harta, berilah warisan harta, perusahaan atau yang lain-lainnya. Tetapi satu hal ini harus kita wariskan, yaitu takut akan Allah. Sebab kalau tidak, maka pendidikan, gelar, harta, uang menjadi kutuk dan laknat. Lalu ayat yang ke-21 mengatakan, "Demikian jadinya dengan orang yang mengumpulkan harta bagi dirinya sendiri, jika ia tidak kaya di hadapan Allah." Jangan takut kalau berbuat baik. Lalu orang berkata, "Dia tebar pesona." Nanti di surga, di kekalan, baru dibuka semua rahasia. Jika memang tebar pesona dengan berbuat baik, kita akan dipermalukan. Itu tidak ada artinya. Kita berbuat baik bukan untuk memberi atau untuk membeli orang demi kepentingan kita. Biar dia berhutang kebaikan, lalu kita arahkan dia ke Tuhan. Nanti di kekekalan baru terbuka. Kalau kita berbuat baik, kita membeli orang itu untuk Tuhan. Karena firman Tuhan mengatakan, "Mereka melihat perbuatanmu dan memuliakan Bapa." Pasti kebaikan kita akan menggiring orang kepada kekekalan. Jadi jangan jemu-jemu berbuat baik, kata firman Tuhan. Kita akan punya kesempatan. Pasti Tuhan akan beri proyek-proyek agar kita bisa menjadi utusan Tuhan. Demikian kebenaran firman Tuhan malam hari ini. Selamat berjuang, selamat beristirahat. Tuhan memberkati.